Begitu kan? Iya. Iya. Ini kan selesai. Tunggu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan pada pagi hari ini, yakni diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Lembu Raya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang harus saya lakukan dalam kegiatan guru penggerak terkhusus angkatan 11, yang mana diseminasi ini adalah aksi nyata yang harus calon peserta laksanakan. Jadi dalam kegiatan pada pagi hari ini saya akan memaparkan terkait tentang diseminasi budaya positif. Baik, yang dimaksud dengan diseminasi budaya positif, diseminasi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan penyebar luasan pemahaman. Artinya di sini saya akan memberikan penyebaran terkait tentang budaya positif agar kita semua bisa memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah kita. Baik, ada beberapa konsep inti yang ada dalam budaya positif. Yang pertama merupakan paradigma baru dalam proses pembelajaran. Kemudian di dalamnya juga ada disiplin positif. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Nilai-nilai profil Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ada 6 nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian kebebasan. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, untuk memahami kebutuhan dasar manusia, di sini ada sebuah narasi. Kita bisa simak sama-sama. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi, untuk menjawabnya, di sini ada beberapa penilaian. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar
dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya juga jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan Agus adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua motivasi. Yang pertama motivasi eksternal dan yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Jadi yang ditekankan dalam perilaku budaya positifnya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi internal dari anak ke siswa kita. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi kita bisa melihat di mana posisi kita selama ini. Apakah kita sebagai penghukum atau kita membuat merasa bersalah, atau kita sering katakan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita posisi sebagai penghukum. Apalagi kita dengan fisik misalkan. Atau selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti kita posisi sebagai teman. Kemudian kalau kita sering mengatakan, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini atau yang lain sebagainya, berarti kita sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menjelaskan masalah ini, berarti kita sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, pernyataannya kamu selalu yang paling terakhir, berarti kita termasuk juga sebagai penghukum. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini yang dimaksud dengan nilai ini keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas, beberapa hal yang harus kita pahami, kita ketahui. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Batuk sedikit. Nah, di sini ada perbedaan mana peraturan dan mana keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu biasa selalu, contohnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas atau nilai kebaikan yang diikuti berarti tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan seterusnya ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi yang dimaksud segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari restitusi, guru akan mendapatkan yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan.
Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita bisa memahami segitiga distribusi ini dari diagram ini. Jadi ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Kita pahami setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini yang kita sampaikan kepada anak. Setelah kita melakukan menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Oh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Artinya dalam kelas tentunya sudah ada keyakinan kelas. Itu kita perkuat lagi, kita tanyakan kembali. Nilai apa yang dilanggar. Jadi Bapak Ibu hadirin, inilah pemaparan terkait tentang diskriminasi positif yang saya berharap kita bisa mengimplementasikannya, kita bisa mengaktualisasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah kita ini. Atas perhatian Bapak Ibu, terima kasih. Saya hadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.